Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali rasanya ya. Ini merupakan pertemuan pertama dalam mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis, yang mana saya sebagai dosen manajemen di Universitas Harapan Bangsa akan membimbing teman-teman semua dalam mata kuliah ini, yang mana juga saya akan mengikuti buku dari Joseph Bintang Kalangi. Teman-teman semua bisa mereview ulang terkait buku yang ditulis oleh Sir Joseph Bintang Kalangi ini. Judul bukunya ialah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi teman-teman bisa baca ulang nanti perihal buku tersebut. Nah, untuk ekonomi dan bisnis sendiri dijelaskan melalui Joseph Bintang Kalangi ini ya, ialah ilmu yang bersifat semi eksak, atau untuk mempelajarinya dan memahaminya diperlukan analisis. Analisisnya bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, teman-teman tahu kan ya, apa itu kualitatif dan kuantitatif? Rasanya di bangku sekolah menengah atas pernah dibahas ya tentang kualitatif dan kuantitatif ini. Jadi saya akan mereview ulang terkait kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatif ini berarti ilmu ekonomi dan bisnis dapat dijelaskan melalui deskriptif atau opini. Lalu untuk kuantitatif itu sendiri nanti akan dideskripsikan atau dianalisis melalui matematika. Nah, untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ini tentunya akan menganalisis melalui kuantitatif tadi. Nah, apa saja sih yang dianalisis? Ialah mengenai permintaan, penawaran, lalu juga ada keseimbangan pasar, besar pajak, barang dan jasa, dan juga lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kaitannya dengan matematika ekonomi adalah ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Jadi, yang tadi yang ingin dijelaskan dalam ekonomi seperti permintaan penawaran, lalu juga ada keseimbangan pasar dan lain sebagainya, itu dapat dibantu oleh ilmu matematika ini. Jadi, matematika ekonomi di sini sebagai pendekatan untuk mempelajari analisisnya, analisis ekonomi. Seperti itu. Lalu ahli ekonomi pun menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi. Jadi jelas sekali bahwa matematika terhadap ekonomi ini sangat relevan kaitannya. Seperti itu. Nah, untuk matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu seperti mikro, makro, lalu juga ada kuantitatif, lalu juga ada keuangan, serta ilmu-ilmu yang membutuhkan alat analisis dalam pendekatannya. Nah, berarti matematika ekonomi ini sangat penting dipelajari untuk menganalisis daripada permasalahan-permasalahan ekonomi ya, baik itu mikro maupun makro, seperti itu. Lalu selanjutnya ialah fungsi dari mempelajari matematika ekonomi. Yang pertama ialah untuk mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. Nah, rencana bisnis atau yang kita tahu di pelajaran manajemen itu tentang planning ya, dapat diketahui juga dapat dikelola melalui matematika ekonomi tadi. Jadi relevansi dari matematika ekonomi ini akan teman-teman gunakan dari perencanaan awal dalam fungsi manajemen seperti itu. Jadi di rencana awal matematika ekonomi ini sudah diterapkan, sudah diimplementasi seperti itu ya. Lalu selanjutnya juga ada menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Setelah rencana, kita punya tujuan atau sasaran yang nantinya harus spesifik agar mudah digapai. Nah, matematika ekonomi di sini bisa membantu dalam memutuskan sasaran atau memutuskan tujuan tadi, seperti itu. Untuk memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Nah, model-model ekonomi tadi yang kualitatif atau deskriptif nantinya juga dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif atau matematika. Jadi model-model ekonomi ini kita dapat terapkan atau kita dapat hitung nantinya, kita dapat analisis melalui pemahaman matematika tadi. Nah, selanjutnya ialah sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil ya, yang sudah kita jelaskan barusan bahwa ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro juga di sana, yang mana matematika ekonomi dapat sebagai jalan
untuk mengetahui rencana-rencana bisnis dalam pembangunan mikro dan makro tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah tujuan mempelajari matematika ekonomi dan bisnis, yaitu yang pertama ialah mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran. Oke, jadi kita di sini akan mengetahui tentang permintaan dan penawaran untuk pelajaran matematika ekonomi dan bisnis sendiri. Nah, untuk keseimbangan pasar juga akan ditentukan nantinya dalam fungsi permintaan dan penawaran nanti. Nah, selanjutnya ialah untuk menghitung besar pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. Barang atau jasa yang nantinya akan diterapkan pajak itu juga dapat dihitung atau diimplementasikan dalam matematika ekonomi ini. Dan selanjutnya, menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar yang baru akibat kena pajak. Nah, ini juga dapat kita analisis ya, grafik dan dari fungsi permintaan dan penawaran. Nah, nanti akan ada grafik penawaran dan permintaan sebagai titik keseimbangan pasar. Kita tahu tentang titik equilibrium dan lain sebagainya nanti akan dipelajari di grafik fungsi permintaan dan penawaran tersebut, seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya ialah kegunaan dari matematika ekonomi dan bisnis, yaitu untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep. Oke, jadi teori atau konsep juga sebagai penerapan dalam analisis ekonomi dan dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Juga dapat memudahkan menghitung indikator dan prediksi ekonomi, seperti itu. Dan selanjutnya ini ialah mengenai teori ekonomi yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kualitatif yang sudah saya jelaskan ya. Nah, teori ekonomi saat ini juga dapat diukur melalui numerik atau kuantitatif yang jelas mengenai hubungan dua variabel. Jadi nanti ada independen dan dependent. Hubungan kedua ini akan kita gambarkan seperti grafik permintaan dan penawaran tadi. Ada yang terikat dan tidak terikat, seperti itu. Lalu selanjutnya, teori ekonomi ini dapat disederhanakan oleh ahli matematika seperti fungsi permintaan ini ya. Ini adalah fungsi permintaan di mana quantity sama dengan price di sini, dan kemudian diperjelas lagi menjadi persamaan linear, yaitu Q sama dengan atau quantity sama dengan ini adalah nilai konstanta lalu dikurangi oleh kemiringan garis daripada P apabila kita nanti sudah menganalisis daripada persamaan linear ini ya. Jadi nanti ada garis di sana, garis lurus, lalu melengkung dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya para ilmuwan ini menyederhanakan teori ekonomi yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif ini ya, seperti penjelasan ini. Jadi dari kualitatif atau deskriptif ini nanti kita akan memiliki data sehingga penjelasan tersebut akan berubah menjadi sifatnya kuantitatif, seperti itu. Lalu kaitannya dengan persamaan linear yang ada dalam teori ekonomi membutuhkan data yang juga berasal dari statistika ekonomi. Jadi permintaan dan penawaran ini bisa dijadikan sebagai statistika ekonomi, seperti itu. Selanjutnya ialah model ekonomi. Model ekonomi ini dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Apabila berbentuk model matematika, maka akan terdiri dari satu sekumpulan persamaan. Nah, selanjutnya, yang mana persamaan ini dapat berupa variabel, lalu juga ada konstanta, ada koefisien, dan juga parameter, seperti itu. Nah, apa sih variabel itu? Teman-teman bisa dilihat di sini ya, variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu, seperti itu. Jadi variabel dalam matematika murni dilambangkan dengan huruf terakhir dari abjad alfabet seperti price ini adalah P ini ya, quantity adalah Q, cost adalah C, revenue adalah R, hingga interest dan investment di sini memiliki persamaan. Hanya saja investment ini I besar, interest ini I kecil. Nah, untuk variabel-variabel ini nantinya kita akan sangat sering menemuinya di mata kuliah matematika, ekonomi, dan bisnis. Lalu selanjutnya adalah variabel endogen dan variabel eksogen ya. Variabel endogen ialah
suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Lalu juga variabel eksogen, sedang eksogen variabelnya nilai penyelesaiannya diperoleh dari luar model. Yang mana saya contohkan ya, misalnya dalam menganalisis penentuan harga yang jumlah keseimbangan pasar atau barang, maka variabel P atau price tadi merupakan variabel endogen. Nah, jadi kalau misalnya kita tentukan penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar suatu barang, karena variabel endogen ini merupakan penyelesaian yang harus diselesaikan di dalam model. Jadi kita sudah menemui model price tadi ya, di mana sudah diketemui price adalah sama dengan quantity. Jadi variabel endogen ini merupakan nilai yang penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Lalu untuk variabel eksogen sendiri, yaitu misal tadi kan kita menjelaskan bahwa variabel endogen ialah berasal dari dalam model ya. Lalu variabel eksogen ini misalkan data konsumen perorangan. Jadi kita perlu data kembali, mencari kembali data, mencari lagi variabel luaran yang harus kita temukan dalam menganalisis ekonomi atau matematika ekonomi tersebut, seperti itu. Jadi kalau endogen tadi price yang sudah kita ketahui dalam teorinya dalam suatu perusahaan, namun kalau variabel eksogen ini misalnya permintaan dari konsumen, seperti itu. Jadi pengeluaran daripada konsumen tadi ini merupakan variabel eksogen. Nah, seperti itu. Jadi mengerti ya variabel endogen dan variabel eksogen ini. Yang bisa memberikan contoh lebih luas juga sangat-sangat saya apresiasi apabila teman-teman bisa mencontohkan lebih luas terkait daripada variabel endogen dan variabel eksogen ini. Misalkan lagi saya contohkan misal dari kuantitatif ya, dari kualitas variabel endogen. Kualitas adalah merupakan variabel endogen karena sifatnya atau modelnya itu berasal dari dalam perusahaan. Nah, untuk permintaan konsumen tentang kualitas atau kuantitinya tadi itu ialah variabel eksogen, seperti itu. Jadi nilai yang kita dapatkan dari luar perusahaan itu merupakan variabel eksogen. Nah, oke, semoga tidak membingungkan ya. Intinya adalah endogen dari dalam perusahaan, lalu eksogen kita harus mencari kembali nilai di luar perusahaan. Seperti itu aja simpelnya ya. Lalu selanjutnya, konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Sama halnya dengan variabel eksogen ya, yang tadi tidak berubah-ubah ya. Variabel eksogen yang nilainya berubah-ubah ya. Pokoknya kalau variabel ialah berubah-ubah. Kalau konstanta ialah tetap ya. Kalau konstanta dengan variabel digabungkan menjadi satu, maka angka konstanta yang ada di depan variabel tersebut adalah koefisien. Nah, ini adalah konstanta. Lalu ini adalah variabel, misalkan R-nya ini revenue ini adalah variabel. Lalu kalau digabungkan, ini dikalikan, maka perkalian ini dinamakan koefisien, seperti itu. Mengerti ya? Lalu di sini juga ada price nih. Misalkan ini 4 kali P atau price tadi. Nah, ini kan variabel. Nah, konstantanya adalah nilainya ini. Nah, nilainya ini sudah tidak bisa diubah lagi, adalah konstanta namanya. Nah, untuk perkaliannya atau nilai yang ada di depan variabel ini disebut adalah koefisien, seperti itu ya. Nah, apabila nilai konstanta tersebut belum ditentukan berapa nilainya, seperti misalkan nih, nilai konstantanya masih A kecil, maka nilai A ini disebut sebagai konstanta parameter atau bisa dihitung nantinya. Dengan demikian, parameter merupakan suatu nilai tertentu dalam suatu masalah. Nah, ini juga konstantanya masih bersifat bisa dihitung atau parameter tadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ialah persamaan dan tidak
dan pertidaksamaan. Ini adalah suku atau faktor ya, dimana suku ialah merupakan bagian dari ini, suatu lambang yang dipisahkan oleh tanda, nilainya dapat berupa nilai negatif atau positif. Nah ini, suku ini yang segini ya, 3XYZ. Nah untuk faktor adalah suatu dari pengali-pengali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Nah kalau faktor ini satu-satu, misalkan ini 3XYZ ini adalah suku. Lalu faktornya apa? Plus 3. Lalu ada plus X di sini, ada plus Y di sini, terus juga ada plus Z di sini. Lalu untuk suku ini misalnya, faktornya apa? Ada minus 5 di sini, lalu ada plus X di sini, ada juga plus Z. Seperti itu ya. Lalu apabila ditata lambang-lambang di atas yang berupa variabel dan konstanta dapat ditata sehingga menjadi persamaan dan pertidaksamaan. Seperti itu. Nah ini ada yang sama, ada yang tidak, dan ada yang tidak bisa disamakan, juga ada yang bisa disamakan. Jadi ini bisa disebut persamaan dan pertidaksamaan. Untuk persamaan sendiri dapat dilambangkan dengan tanda sama dengan. Ya, teman-teman semua tahu ya, sama dengan adalah persamaan. Lalu untuk pertidaksamaan bisa disimbolkan dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti ini. Misalkan ini ada 3x dan minus 5x, lebih besar mana? Lebih besar 3x ini kan. Jadi ini adalah pertidaksamaan seperti itu. Nah, mengerti ya semuanya ya. Lalu selanjutnya ialah 3 macam persamaan. Nah, di sini ada persamaan lagi nih. Ialah merupakan persamaan definisi. Merupakan bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Misalkan ini ya, ini adalah rumus daripada total revenue atau total pendapatan, yang mana ialah price dikali dengan quantity. Nah, di sini adalah quantity ya. Nah, kalau misalnya dibalik, total revenue ini, kita ingin mencari quantity misalnya. Nah, berarti tinggal dibagi saja, seperti itu. Nah, ini persamaan definisi. Nah, untuk persamaan perilaku ialah suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Nah, untuk total cost di sini sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, untuk fix ini berarti tidak bisa berubah-ubah ya, seperti macam konstanta tadi. Lalu untuk variabel ini masih bisa berubah-ubah. Nah, persamaan perilaku berarti ini harus sama nih perilakunya. Apabila fixed cost sudah tetap, lalu variable cost juga harus sudah ditetapkan. Nah, apabila bisa dirubah-ubah, maka harus disamakan terlebih dahulu nih perilaku daripada fixed cost dan variable cost nantinya, hingga mendapatkanlah total cost. Nah, seperti itu. Nah, untuk kondisi keseimbangan ini, yang terakhir ya dari 3 macam persamaan tadi ialah quantity daripada demand dan quantity daripada supply ini harus seimbang seperti itu. Nanti akan dipelajari di grafik ya. Kita akan pelajari tentang grafik supply and demand atau permintaan dan penawaran. Seperti itu. Ada lagi nih penggambaran persyaratan untuk pencapaian keseimbangan. Nah, kita bisa menemukan persamaan atau keseimbangan, kondisi seimbang dari demand dan supply nanti untuk mencapai titik equilibrium ini. Jadi kita akan tahu ya titik keseimbangan pasar daripada suatu perusahaan nanti apabila sudah digambarkan dengan grafik. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ialah sistem bilangan nyata. Nah, bilangan nyata di sini bisa berupa bilangan rasional, bilangan irasional. Lalu kalau bilangan rasional ini bisa dibagi atau terdapat 2 bagian lagi, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecah. Bilangan bulat yang semua kita tahu ya, ada negatif, ada 0, juga ada bilangan positif, seperti itu. Nah, untuk bilangan nyata merupakan bilangan yang seringkali diterapkan dalam ilmu ekonomi dan bisnis, juga meliputi 2 jenis bilangan, yaitu rasional dan irasional. Nah, untuk rasional sendiri dinyatakan sebagai perbandingan 2 bilangan, seperti contoh 8/2. Nah, ini bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan 2 bilangan bulat, sebagai contoh akar pangkat 2 dari bilangan bulat, seperti itu ya. Jadi akar pangkat ini merupakan irasional. Nah, kalau yang
pembagian ini seperti ini, 8/2, 3/4, ini adalah rasional seperti itu. Nah, bilangan rasional itu sendiri memiliki angka desimal terakhir dengan 0 atau berulang, seperti contoh misalnya 5 dibagi 1, ini kan hasilnya 5,00. Nah, ini bilangan bulat ini adalah bilangan rasional. Nah, kalau irasional sendiri ini tidak ada, nggak bulat ya. Contohnya seperti ini. Desimal tidak berakhir dengan 0. Akar 2 sama dengan kan 1, berapa bla bla 4, segini. Berarti ini ya bukan merupakan bilangan bulat karena hasilnya desimalnya masih panjang sekali di sini ya. Ini tidak termasuk dalam bilangan rasional seperti itu. Nah, untuk bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya sudah jelas ya, dan bilangan pecah. Tidak memiliki bagian untuk bilangan lain. Nah, jadi untuk irasional sendiri ini tidak ada bilangan lain. Hanya rasional saja yang memiliki bilangan bulat dan bilangan pecah. Seperti itu. Nah, konsep dari himpunan adalah sesuatu yang paling dasar yang harus diketahui di matematika modern dan lebih khususnya pada matematika ekonomi bisnis. Nah, definisi penulisan himpunan itu sebagai berikut ya. Ini misalkan S merupakan 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini adalah suatu himpunan S gitu ya. Lalu B merupakan X, yang mana X merupakan bilangan positif. Nah, berarti ini himpunan juga nih. Bilangan positif merupakan himpunan dari B, seperti itu ya. Lalu D sama dengan X, yang mana 3 lebih kecil daripada bilangan X ini atau D ini, dan X ini juga lebih kecil daripada 9, seperti itu. Jadi di antara 3 dan 9 ini ya, 9 dan 3. Nah, untuk selanjutnya penulisan himpunan merupakan X elemen dari S ya, berarti S ini masih bagian dari atau himpunan dari X ini, seperti itu. Nah, aturan himpunan. Nah, aturan himpunan jika A sama dengan 3, 5, 6, 4 dan B 6, 5, 4, 3, maka A dan B sama ya. Meskipun letaknya tidak sama, namun isi dari himpunannya ialah sama, berarti ini adalah sama dengan ya, persamaan. Himpunan bagian atau subset ini kayak gini ya, himpunan bagian. Contoh A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5. Berarti B bagian dari A, meskipun tidak semuanya dari himpunannya adalah sama, tapi ini ada bagian yang sama ya, 3, 4, 5. Berarti ini adalah himpunan bagian gitu ya. Nah, selanjutnya, himpunan semesta atau universal ya. Ini dilambangkan oleh U ya. U besar melambangkan himpunan yang bersihkan semua elemen-elemen yang sesuai untuk suatu masalah tertentu. Nah, untuk komplement misalkan ini misalnya himpunan S ya, komplement S ya, bagian dari himpunan universal namun bukan bagian dari himpunan tertentu yang didefinisikan, seperti itu. Nah, himpunan kosong ini berarti kosong, ditandakan dengan kosong, empty ya, seperti ini, atau nih tanda kurung 2 ini ya. Selanjutnya, dalam operasi himpunan terdapat operasi matematis bilangan biasa, misalkan ada menambah, mengurangi, mengalih, membagi, dan lain sebagainya. Dan untuk operasi himpunan meliputi gabungan ya. Gabungan itu seperti ini bentuknya nih. Gabungan, lalu irisan seperti ini ya. Nah, untuk intersection juga nih ada intersection dan komplement. Nah, komplement tadi yang udah dijelaskan ya. C ya, lambangnya adalah C. Nah, contohnya ini adalah gabungan, ini adalah himpunan. Lalu juga ini adalah bagian dari bukan himpunan atau null set tadi ini ya. Minus 1, minus 3, dan minus 5, dan D sama dengan 2, 4, 6. Nah, ini merupakan bukan irisan ya, atau daripada kedua himpunan ini. Jadi di sini adalah null set atau empty set ya, tidak ada bagian seperti itu. Selanjutnya ialah tanda gabungan dan irisan masing-masing memiliki arti atau serta dan ya. Di sini bisa mengartikan atau serta dan ya. Atau di sini atau dan ya. Misalkan contoh gabungan A, ini gabungan A gabungan B sama dengan X merupakan
X yang mana X elemen dari A atau X elemen dari B gitu ya. Dan contoh irisan A, irisan B sama dengan yang mana X. Nah, X ini merupakan elemen dari A atau X ini merupakan elemen dari B. Ya, bisa juga dikasih atau dan di sini ya. Dan X merupakan elemen dari B seperti itu. Nah, komplement dari himpunan A adalah seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal yang tidak ada dalam himpunan A. Nah, komplement dari himpunan A diberi simbol A komplement. Nah, ini seperti A komplement ini ya. Ini merupakan himpunan A dalam lingkaran ini. Nah, namun pas kita kotakin ini, di sini ada komplement A, yang mana bukan bagian dari elemen A ini, seperti itu. Nah, untuk gabungan, ini yang gabungan ya. Gabungan A, himpunan A, dan gabungan B adalah himpunan B. Dan ini gabungannya. Nah, untuk irisannya, nah ini kan gabungan. Seluruhnya ini adalah gabungan. Nah, untuk irisannya ini adalah bagian ini, nih ya. Yang di tengah-tengah ini adalah irisan daripada himpunan A dan himpunan B tadi, seperti itu. Ya, saya harap teman-teman semua mengerti ya. Nah, selanjutnya aturan pemangkatan. Nah, ini yang harus diingat-ingat oleh teman-teman mengenai aturan pemangkatan. Ya, ada X pangkat M, misalkan ya, X pangkat M dikali X pangkat N. Nah, ini bisa jadi X M plus N, nah, ditambah N gitu ya. Jadi ini bisa disederhanakan seperti ini. Nah, aturan kedua untuk pembagian pemangkatan, misalnya nih kan, ada XM per XN. Nah, untuk ini dikurangi. Jadi kalau misalnya perkalian itu ditambah, kalau pembagian itu dikurangi seperti itu. Nah, untuk pangkat misalnya XM, nah dikurung lagi ada pangkat N-nya lagi. Nah, ini adalah dikali seperti itu ya. Nah, untuk pangkat yang bersamaan seperti ini di aturan keempat ya, X dikali Y pangkat N, berarti X di sini harus dipangkatkan N, lalu Y di sini juga harus dipangkatkan N. Nah, untuk aturan kelima, ini pembagian yang sama-sama memiliki pangkat ya di luar ini. Nah, jadi pembagian ini masing-masing ada pangkatnya seperti ini ya, X pangkat N dibagi G pangkat N. Nah, untuk aturan keenam, nah ini ada pangkat yang dibagi ya, X pangkat M dibagi N. Nah, ini sama dengan akar sebenarnya ya, N akar X. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk aturan ketujuh, X juga sama ini ya, X M N sama dengan sepertinya saya salah tulis ya. Untuk yang ini, untuk yang aturan ke-6, ini merupakan X 1 pangkat 1 per N ya. Jadi pangkat 1 per N ini merupakan akar N ini ya, akar pangkat N ini, lalu X-nya ini ada di dalam seperti ini. Berarti ini adalah 1 ya, M ini adalah 1 ya sebenarnya ya. Lalu untuk aturan ketujuhnya baru ini X ya, N akar X pangkat M ini ya, betul ini. X di sini, N di sini adalah nilai ini, lalu M yang dipangkatkan dengan X yang dipangkatkan dengan M ini ada di dalam akarnya ini. Seperti itu ya. Sekali lagi ya, ini salah ya. Untuk ini adalah X pangkat 1 per N. Jadi N-nya ini nilainya 1. Pangkat 1. Maksud saya 1 per N. Jadi N akar X harusnya ini. Ya. Oke. Langsung ke aturan ke-8 di mana X. Nah, ini pangkatnya adalah minus N ya. Kalau minus N ini berarti harus dibagi ya, seperti yang kita tahu. Nah, ini adalah minus ya, berarti adalah pembagian. Nah, ini juga, ini adalah minus, berarti adalah pembagian. 1 per X pangkat N, seperti itu. Nah, untuk X pangkat 1 nilainya adalah X. X pangkat 0 adalah nilainya 1 ya, karena X-nya 1 ya. Nah, 1 pangkat N, ini nilainya juga 1, seperti itu. Nah, ini adalah pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ialah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu
hasil kali, misalnya pernyataan matematika yang berbentuk AB plus AC, maka dapat difaktorkan, dapat disederhanakan seperti ini. A kali B, A kali C gitu ya, nanti juga akan ditambah. Jadi dengan kata lain, pemfaktoran dapat ditulis seperti berikut. Nah, ini AB plus AC sama dengan A kali B, A kali C, lalu dijumlahkan. Nah, untuk proses pemfaktoran dimulai dengan cara mencari nilai-nilai bersama pada suatu pernyataan matematika, kemudian menuliskannya kembali sebagai suatu hasil kali dari faktor-faktornya, seperti itu. Nah, ini untuk pecahan ya, teman-teman semua sudah mengenal ini juga di bangku sekolah menengah atas ya, pecahan, ada desimal, juga ada persentase. Ya, dimana pecahan merupakan pembagian atas dua bilangan bulat ya, pembagian tadi 8/2 misalnya dan lain sebagainya. Lalu dimana bilangan bulat yang dibagi tersebut sebagai pembilang dan bilangan bulat yang membagi atau pembagi disebut denominator, disebut sebagai penyebut atau denominator ya. Jadi bilangan bulat yang dibagi disebut pembilang, yang pembagi disebut penyebut ya, pembilang dan penyebut gitu ya. Lalu bilangan desimal, bilangan atau angka desimal untuk Indonesia adalah angka-angka yang terletak di sebelah kanan tanda koma ya, berarti 1,412 tadi ya, akar 2 adalah 1,4 bla 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 bla. Nah, itu adalah koma ya. Nah, kalau di Indonesia ini pakai koma bukan titik. Nah, untuk persentase dalam bahasa Inggris berarti per 100 atau dibagi dengan 100. Nah, jadi per 100 ini adalah persentase ya. Penulisan simbol dari persentase adalah ini ya, persen. Tentunya teman-teman sudah pernah mengetahui. Ini mereview saja. Lalu ya, ini adalah akhir dari pembelajaran kita ya, permulaan atau review ya, seperti mengulangi ya, daripada pembelajaran matematika di sekolah menengah atas dulu, lalu nanti juga akan diterapkan di ilmu ekonomi atau ilmu bisnis ya. Untuk buku atau material-material lain yang saya peroleh ya untuk mengantarkan ilmu matematika ekonomi dan bisnis ini dapat diketahui dari buku Joseph Bintang Kalangi tadi ya, atau di website ini sebagai contoh soal dan lain sebagainya. Teman-teman bisa explore sendiri mengenai matematika ekonomi dan bisnis, dan saya juga berharap teman-teman bisa selalu belajar mengulang-ulang tentang mata kuliah ini, karena saya yakin kalau matematika ekonomi dan bisnis ini mata kuliah yang harus selalu direview ya, selalu diulang-ulang agar tidak lupa, dan juga pastinya dapat diimplementasikan di kehidupan nyata nanti, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.